Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. untuk waktunya, rekan-rekan. Jadi ini ada program pertama ya di DTI untuk sharing knowledge antar rekan-rekan yang lagi megang di ITB ya. Nah, untuk pertama kita akan minta sambutan dari Pak Dwi ya. Pak Dwi mohon sambutannya untuk membuka acara ini. Semoga bisa berlanjut untuk rekan-rekan lainnya gitu. Baik, saya persilakan kepada Pak Dwi. Baik, terima kasih Pak Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore eh, adik-adik ya, dari berbagai sekolah yang sedang praktek di ITB. Alhamdulillah hari ini atas inisiasi dari Pak Iwan ya, sudah diskusi, kita mau buat suatu hal yang baru eh, di Prakerin DTI ITB, yaitu eh, program knowledge sharing ya antar siswa dan siswi Prakerin. Maksud dan tujuannya adik-adik sekalian ini dipergunakan untuk apa ya, sarana untuk bertukar informasi dan knowledge ya di masing-masing disiplin ilmu, baik itu di teknik komputer jaringan, di rekayasa perangkat lunak gitu ya, atau nanti juga semoga bisa nambah ya sama yang eh, jurusan broadcast atau apa desain komunikasi visual gitu. Nah, ini pasti bakal sangat berguna ya. Kenapa? Karena su- terlepas dari pekerjaan operasional adik-adik sehari-hari di DTI ITB, itu biar mempelajari hal baru, biar mencoba hal baru juga. Jadi ini harapannya nanti kan karena lintas disiplin ilmu ya, yang TKJ belajar yang RPL, yang RPL belajar TKJ dan seterusnya gitu ya, supaya tidak melulu di satu dunia gitu. Kalau kalau di pendidikan sekarang ada namanya Merdeka Belajar, kira-kira adaptasinya ke sana gitu. Kemudian pergunakan kesempatan ini juga untuk apa namanya eksplorasi hal baru dan apa tidak terpatok di satu area saja ya. Dan semoga juga nanti akhirnya bisa ke arahnya juga cuman bukan belajar sesuatu hal yang apa ya yang sudah sifatnya lama ada. Contohnya sekarang hari ini kan materinya apa HTML dan CSS ya. Itu sudah berjalan, sudah digunakan oleh banyak orang. Nah, harapannya nanti sama pengembangannya apa. Jadi terus saja naik levelnya gitu ya. Yang TKJ bisa sharing teknologi terkini, bisa tahu sekarang harus belajar apa gitu. Kira-kira gitu ya. Semoga bermanfaat nanti sesinya adik-adik dan harus ya Pak Iwan yang nggak cuma satu kali, memang harus berlanjut di periode-periode berikutnya gitu. Eh, Selamat presentasi ya bagi yang presentasi. Terima kasih sudah bersedia untuk mengajarkan teman-temannya ya. Selain selain amal jariah juga kalau ilmu juga ini effort untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Oke, itu mungkin dengan resmi eh, sesi knowledge transfer ini saya mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mangga dimulai. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Dwi atas sambutan dan pembukaannya. Kita akan langsung ke materi pertama ya yang akan disampaikan oleh Saudara Rido, pengenalan HTML. Kemudian untuk sesi berikutnya akan disambung oleh Saudara Dinda tentang pengenalan CSS. Baik, kami persilakan Saudara Rido. Baik, terima kasih. Izin memperkenalkan diri sebelumnya, saya Rido dari SMKTI Pembangunan Cimahi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi HTML. Oke, di sini ada HTML. HTML atau Hypertext Markup Language. Sebelum itu, kita lihat dulu daftar isi yang akan kita bahas. Mulai dari pengertian, yang kedua struktur dasar HTML,
Yang ketiga, struktur dasar elemen HTML. Dan yang keempat, ada jenis-jenis elemen. Mulai dari pengertian HTML. HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat halaman web. Dengan HTML, Anda dapat menentukan struktur dasar dari sebuah halaman web, seperti judul, paragraf, daftar, tautan, gambar, dan banyak lagi. Lalu, HTML menggunakan serangkaian tag atau elemen yang menandai bagian-bagian berbeda dari konten halaman web, dan browser web kemudian menginterpretasikan tag-tag ini untuk menampilkan halaman web dengan benar. Lalu selanjutnya ada struktur dasar HTML. Berikut merupakan struktur dasar HTML. Pengertian dari struktur tadi yaitu seperti ada elemen doctype HTML. Tag ini adalah deklarasi tipe dokumen type declaration, yang memberitahu browser bahwa dokumen ini adalah dokumen HTML. Dalam hal ini, doctype mendefinisikan dokumen sebagai HTML versi terbaru. Lalu ada elemen HTML lang n. Tag ini adalah elemen root dari dokumen HTML yang menyatakan bahwa konten dalam dokumen ini akan ditulis dalam bahasa Inggris. Jadi lang itu singkatan dari language dan n itu singkatan dari English. Ini menginisialisasi struktur dokumen HTML. Lalu pada struktur dasar HTML juga terdapat head. Tag ini adalah elemen yang berisi informasi tentang dokumen seperti judul, title, metadata, dan tautan ke berkas luar seperti CSS atau JavaScript menggunakan link. Konten di dalam elemen head tidak ditampilkan secara langsung di halaman web. Lalu ada elemen body. Tag body dalam HTML digunakan untuk mendefinisikan area konten utama dari sebuah dokumen HTML. Ini adalah tempat di mana semua konten yang ingin ditampilkan seperti kepada pengguna seperti teks, gambar, tautan, video, elemen formulir, dan elemen lainnya yang ingin Anda tampilkan di halaman web. Lalu ada struktur dasar elemen. Berikut merupakan struktur dasar elemen HTML. Elemen terdiri dari suatu elemen terdiri dari tag pembuka, isi, dan tag penutup. Biasanya di dalam tag pembuka memiliki atribut yang terdiri dari nama atribut dan nilai atribut tersebut. Ini merupakan atribut yang paling sering dipakai, yaitu atribut identitas. Atribut identitas adalah atribut yang digunakan untuk memberikan identitas kepada elemen. Secara umum, atribut identitas yang paling sering digunakan terdiri dari kelas dan ID. Jadi ini untuk memberikan identitas ketika ada elemen yang sama. Ada jenis-jenis elemen. Yang pertama adalah elemen heading. Tag ini digunakan untuk judul atau heading dengan tingkat kepentingan yang berbeda. Heading terdiri dari 6 tingkatan, H1, H2, H3, dan seterusnya sampai H6. Semakin besar angkanya, maka semakin kecil tulisannya. Ada contohnya seperti di gambar di samping. Lalu ada elemen div. Tag div dalam HTML digunakan sebagai wadah atau kontainer generik untuk mengelompokkan dan memisahkan bagian-bagian konten dalam dokumen HTML. Jadi div ini sebagai wadah kosong. Misalnya kita ingin membuat suatu kotak atau elemen tertentu, nah kita bisa mengelompokkannya di dalam suatu div. Lalu ada elemen list. Tag list dalam HTML digunakan untuk membuat list. Tag list umumnya terdiri dari 2 tipe, yaitu UL, unordered list, dan OL, ordered list. Adapun tag LI yaitu tag untuk memberitahu apa saja yang akan kita jadikan list. Jadi LI itu adalah listnya apa saja yang ingin kita jadikan list. Elemen lainnya yang mendukung yang biasa digunakan pada HTML yaitu P, elemen tag P menandai sebuah paragraf, tag A untuk membuat tautan atau hyperlink. Tag A biasanya memiliki
atribut href yang untuk digunakan ketika kita ingin menuju halaman tertentu. Lalu ada tag image. Tag image menyisipkan gambar ke dalam halaman web. Jadi kita jika ingin memasukkan gambar ke dalam halaman web, kita menggunakan tag image. Biasanya tag image memiliki atribut src atau source, itu untuk memasukkan nama gambar yang ingin kita masukkan. Nah, mungkin teman-teman masih pusing kalau cuma dijelasin, mungkin kita bisa coding bareng-bareng. Bisa buka VS Code-nya masing-masing. Nah, teman-teman bisa buka VS Code-nya masing-masing. Jika sudah, di sini ada tampilan polos VS Code. Kita bisa ke File dan pencet New File. Kita beri nama index.html. Kalau nggak sebelumnya, teman-teman bisa bikin folder terlebih dahulu. Kita bisa pilih folder yang telah dibuat. Lalu di sini ada, kita bisa membuat file baru di sini. Namanya index.html. Di index.html ini kita bisa menuliskan HTML. Karena kita menggunakan Visual Studio Code, kita memiliki shortcut, yaitu tanda seru, lalu memencet tab. Maka struktur dasar HTML akan keluar secara sendiri, dibuatkan oleh VS Code tersebut. Di sini ada title, kita bisa memberi judul halaman apa yang akan kita buat. Kita beri judul saja, latihan HTML. Kita bisa memberi juga nama. Kita bisa buka ke folder tadi, lalu kita bisa buka file HTML kita dari Chrome. Nah, di sini terlihat masih kosong, tapi tadi kita sudah merubah title-nya. Title ini berubah di sebelah atas halaman tab. Lalu kita bisa membuat suatu div dengan nama satu div baru dengan kelas container. Kita bisa menambahkan H1. Misalnya belajar
HTML. Jika kalian buka file yang tadi dan refresh, maka akan keluar apa yang kita tulis. H1 merupakan heading, jadi di sini tulisannya langsung besar dan tebal. Lalu kita bisa menambahkan div dengan kelas box. Kita juga nanti akan menambahkan image, gambar. Maaf, sebelumnya kita bikin dulu 2 div. Yang satu kita bisa beri kelas box left, dan yang satu kita bisa beri kelas box right. Di box right kita akan menambahkan nama biodata. Jadi kita akan memasukkan dulu tulisan-tulisan dan kegunaan HTML elemen-elemen yang tadi. Ini adalah contoh heading. Kita akan mencoba heading H2. Di sini teman-teman bisa menuliskan nama masing-masing. Di sini terlihat heading 1 dan heading 2 berbeda ukuran. Nah, semakin besar angka headingnya, maka semakin kecil tulisannya. Lalu kita bisa menambahkan list, misalnya UL dengan list. Nah, berikut ini adalah contoh list. Jika kita lihat, maka akan muncul tulisan seperti ini. Di sini list berbentuk karena kita menggunakan tag UL, unordered list, jadi dia bentuknya titik-titik. Jika kita menggunakan OL atau ordered list, maka bentuknya akan angka 1, 2, 3. Kita akan menggunakan UL saja. Lalu setelah list, kita bisa menambahkan H4 untuk kita membuat tulisan untuk pindah halaman. Kita menggunakan tag A atau link. Nanti di sini kita akan membuat file baru bernama halaman lain.html untuk contoh halaman keduanya. Di href, kita bisa menuliskan halaman lain.html, karena ketika kita ingin mengklik tulisan di sini, kita ingin berpindah ke halaman lain.html. Jadi kita tuliskan halaman lain.html pada href tag A.
Nah, link akan muncul seperti ini. Pada halaman lain, kita buat dulu biasa struktur dasar HTML. Kita beri title halaman 2. Lalu cukup kita tuliskan pindah kembali ke halaman 1. Lalu kita membuat tag link dengan tulisan tekan di sini. Karena kita berada di halaman lain dan ingin pindah kembali ke halaman indeks, maka kita di atribut href pada link ini, kita bisa menuliskan index.html. Nah, kita bisa coba tekan, linknya akan berpindah ke halaman yang lain. Nah, tag link juga memiliki atribut dengan nama target. Target ini bisa diisi dengan blank. Jika kita menggunakan target blank, saat kita menekan pindah halaman, maka kita akan pindah halaman, tetapi dengan tab yang berbeda. Sedangkan default-nya, saat kita tidak menggunakan tag target, atribut target, kita pindah pada page yang sama. Lalu kita ke di sini kita mau menggunakan tag image atau gambar. Kita bisa membuat folder baru dulu, namanya image. Nah, kita bisa masukkan image terlebih dahulu ke dalam folder image. Lalu kita di sini, kita sudah memiliki gambar ya, di dalam folder image. Kita bisa menuliskan tag image. Di sini akan ada atribut source. Di atribut source ini kita akan mengarahkan halaman index.html ini kepada gambar yang ingin kita tuju. Gambar yang ingin kita tuju berada dalam folder img. Jadi kita harus menuliskan nama foldernya dulu, img, / nama gambarnya yaitu profile.jpg. Punya saya profile.jpg. Mungkin bisa disesuaikan dengan nama gambar teman-teman. Kita save, lalu kita refresh. Nah, di sini akan muncul gambarnya. Jika ukurannya terlalu besar, maka kita bisa menggunakan atribut width. Misalnya kita kasih ukuran 150 pixel. Nah, jadi gambarnya akan menyesuaikan dengan ukurannya. Atribut width ini sebenarnya jarang sekali dipakai karena kita bisa menggunakan merubah width pada gambar melalui nanti halaman CSS. Kita bisa menghias halaman ini dengan CSS nanti. Mungkin begitu, teman-teman sudah bisa mengikuti semua codingannya. Kita bisa ada absensi yang harus diisi.
Ya, mungkin sekian penyampaian materi tentang HTML dari saya. Teman-teman bisa mengisi absensi yang ada di chat. Di situ harus mengirimkan hasil codingan teman-teman yang tadi kita coding bareng-bareng. Ya, sekian, terima kasih. Bisa saya kembalikan ke Pak Iwan. Wah, mantap sekali. Terima kasih Rido atas waktunya. Materinya sangat jelas sekali ya. Semoga bisa diikuti oleh rekan-rekan yang lainnya. Kita akan lanjut ke materi berikutnya ya, yang akan disampaikan oleh saudari Dinda tentang pengenalan CSS. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, buat Pak Iwan, makasih buat desain sama saya. Perkenalkan, nama saya Dina Nika. Saya di sini bakal ngejelasin tentang materi CSS. Oke, di sini ada materi CSS. Terus di sini saya akan menyebutkan daftar isi atau daftar yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada pengertian, kedua manfaat, ketiga struktur daftar CSS, keempat jenis sektor CSS, kelima ada properti, dan yang terakhir memasukkan CSS ke HTML. Yang pertama ada pengertian. CSS atau Case Sending Style Sheet adalah bahasa pemrograman untuk menata tampilan halaman web. CSS memisahkan konten HTML dari presentasi CSS sehingga kode lebih rapi. CSS mengontrol warna, font, tata letak, dan elemen visual lainnya pada halaman web. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama meningkatkan estetika dan presentasi halaman dalam web. Yang kedua ada memisahkan konten HTML dan presentasi CSS sehingga kode lebih mudah dibaca. Yang ketiga ada meningkatkan konsistensi tampilan di berbagai browser dan perangkat. Dan yang terakhir mempermudah dan mempercepat proses pengembangan web. Selanjutnya ada struktur dasar CSS. CSS ditulis dalam blok kode yang terdiri dari sektor dan deklarasi. Sektor memilih elemen HTML yang ingin ditata, sedangkan deklarasi berisi properti CSS dan nilainya untuk menata elemen. Sektor itu petunjuk untuk memilih bagian rumah mana yang Anda ingin dekorasi, sedangkan deklarasi itu aturan tentang bagaimana Anda ingin mendekorasi bagian tersebut. Bisa dilihat di samping, sektor itu bagian sebelum tanda kurung kurawal, deklarasi itu bagian dalam tanda kurung kurawal. Di deklarasi ada properti, nama aturan dekorasi seperti color atau font size. Yang kedua itu ada nilainya, bagaimana Anda ingin menerapkan aturan tersebut seperti red atau 20 pixel. Selanjutnya ada jenis-jenis sektor CSS. Yang pertama, sektor tag memilih elemen berdasarkan tag HTML. Contohnya seperti H1, P, IMG. Yang kedua ada sektor ID memilih elemen dengan ID unik. Contohnya hashtag header atau footer. Yang ketiga ada sektor kelas memilih elemen dengan kelas tertentu. Contohnya dot button atau dot judul. Di sini ditambahkan tag HTML bisa dipanggil ke CSS menggunakan elemen kelas. Bisa dilihat ada tag HTML itu H1, elemen kelasnya itu di judul. Nanti dalam CSS atau style kita tinggal cari titik judul. Terus yang keempat ada sektor atribut memilih elemen berdasarkan atributnya. Sepertinya A, Kurawal Have atau IMG, ALT. Terus ada sektor anak memilih elemen anak dari elemen lain. Contohnya P, sikus-sikus pan, dan yang terakhir ada sektor turunan memilih semua elemen turunan dari elemen lain. Contohnya ada UL, LI, div, P. Dan
Di sini bisa dilihat properti CSS yang sering digunakan secara umum. Yang pertama font family, yaitu mengatur jenis font. Yang kedua font size, mengatur ukuran font. Yang ketiga background color, mengatur warna latar belakang. Yang keempat text align, mengatur perataan teks kanan kiri tengah. Yang kelima ada margin, mengatur jarak elemen dari elemen lain. Yang keenam ada padding, mengatur jarak konten elemen dari batasnya. Dan yang terakhir ada border, mengatur garis tepi elemen. Selanjutnya yang terakhir kita masuk ke cara menambahkan CSS ke HTML. Yang pertama itu ada gaya inline, menambahkan CSS langsung ke tag HTML dengan atribut style. Di sini bisa dilihat ada body, terus kita tambahin P itu style, color red, font size 20. Paragraf ini berwarna merah dan berukuran 20 px. Jadi di stylenya itu adalah CSS-nya. Dan yang terakhir adalah cara menambahkan CSS ke HTML dengan menggunakan file CSS eksternal, menulis CSS di file terpisah dalam kurung .css dan menghubungkannya ke HTML dengan tag link yang sudah dijelaskan oleh Rido tadi. Di sini ada contohnya, bisa dilihat. Mungkin sekarang kita bakal masuk ke praktek CSS yang tadi HTML udah Rido buat. Oke, di sini bisa lihat ini HTML yang udah Rido tadi buat ya. Terus mungkin di sini aku bakal nambahin beberapa kelas buat biar kita lebih enak. Yang pertama mungkin buat H1 sebagai kelas judul. Lalu ada buat foto mungkin ya biar lebih kita rapihin fotonya. Coffee. Selanjutnya kalian bisa tambahin new file, namanya mungkin CSS aja, pakai .css. Jangan lupa kalian boleh ikutin juga codingannya. Jadi yang pertama ini halaman sebelum dikasih CSS. Kita pertama kasih buat semuanya itu pakai bintang, terus pakai kurawal. Setiap membuat CSS harus ada kurawalnya. Terus kita kasih padding 0 dan juga margin. Lalu kita tambahin buat div class kontainernya. Kita pakai titik karena di HTML-nya pakai class. Kurawal lagi, jangan lupa. Di sini kita bakal tambahin lebar sama panjangnya. Misalnya di sini aku pakai lebar 100 pixel, terus height-nya jangan pakai px tapi pakai persen. Terus height-nya pakai 100 VF itu buat point view, buat view kan ya, buat view. Terus kasih background colornya di sini kalian bebas mau warna apa aja, tapi aku bakal pakai warna ini aja. Kita lihat. Terus udah gitu ditambahin padding 10 px. Terus kita kasih display. Di sini display ada beberapa, cuman kita bakal pakai yang flex biar lebih fleksibel aja. Terus kita tambahin flex duration-nya column dan tambahin align items-nya center dan justify kontennya center. Kita
lihat dulu. Ini sebelum dan ini sudahnya. Terus kita masuk ke bagian judulnya. Tambahin titik. Kurawal. Sebelum mungkin belum ditambahinnya, dibuat hidnya buat manggil CSS-nya, maaf. Kita pakai link. Terus curve-nya style CSS kayak gini. Bisa di maaf. Terus di sini kita masuk lagi ke bagian judul. Text align lagi di center biar ke tengah. Terus font white-nya biar jadi bold. Dan font size-nya biar ukurannya besar. Kita kasih misalnya 40 pixel. Terus kita lihat lagi. Di sini ada lanjutnya kita bakal kasih yang box. Titik box. Awal di box ini kita kasih display flex lagi biar lebih fleksibel. Terus justify kontennya, space ini biar jaraknya sama. Kita kasih margin top biar jarak sama judulnya ada space-nya. Kita kasih 30 px. Terus kita kasih border. Misalnya di sini 2 px saja aku kasih. Terus pakai solid. Di sini kalian bebas warnanya mau apa aja, tapi aku pakai warna abu. Selanjutnya kita bakal kasih lebar sama tingginya. Yang width itu buat lebar itu 200 saja. Terus height-nya juga 300 saja. Terus kita tambahin border radius 10 px biar jadi bulat kotaknya. Box shadow 2 px ini buat garisnya dan ini buat blurnya berapa, panjangnya berapa. Terus kasih warnanya, aku buat bayangannya kasih warna hitam. Kita lihat lagi hasilnya. Jadi kayak gini. Terus kita ke indeks lagi. Di sini Rido udah kasih bagi lagi boxnya, ada box left sama right. Sekarang kita cobain yang left. Buat CSS left. Titik box left, berawal jangan lupa. Itu kita kasih width-nya 50%. Terus display flex lagi biar lebih fleksibel. Terus ada justify content di center biar ke tengah, dan biasa next item di tengah. Oke, kita lihat lagi hasilnya. Jadi di tengah untuk fotonya. Untuk selanjutnya itu ada box right atau dari nama sampai alamat. Kita tambahin kurawal lagi, kayak biasa lagi, white-nya 50%.
sama, biar sama. Terus display, flex juga biar fleksibel. Terus flex duration-nya itu kolom, dan highlight items-nya itu center. Ditambahin juga jangan lupa justify content-nya di center juga, biar di tengah semua. Oke, selanjutnya itu kita ke box right dulu. Kita bakal tambahin buat H2-nya sama buat H4-nya, biar ada jaraknya. Kita pakai box right dot box right, terus H2, margin bottom 10px, lalu di bawahnya box right H4, margin topnya aku kasih 10 pixel. Kita lihat lagi, jadi ada jaraknya. Terus di sini aku bakal rubah fotonya, jadi mungkin agak bulat ya. Kita pakai, karena tadi udah kasih kelas di fotonya, jadi kita bisa nambahin HTML ya, CSS. Kita kasih weight-nya, aku kasih 150px, height-nya 150px juga. Terus biar bulat, border radiusnya 50%. Kita lihat lagi, jadi bulat. Di sini kalian buat border radiusnya boleh bebas, kayak misalnya diubah jadi 20%, pasti nggak bakal nih, itu gimana kalian, boleh. Dan yang terakhir itu ada untuk UL dan LI-nya. Kita nulisnya untuk UL ini kayak yang sektor anak gitu, LI kurawal. Di sini kita kasih margin bottom. Aku ingin kasih garis bawah gitu, 33 detik saja. Padding 2px, border buttonnya 1px saja, solid. Terus di sini warnanya aku pakai warna abu juga, dan white-nya 90, lebarnya itu 90, dan sini jadi kayak gini. Ini mungkin nggak terlalu kelihatan ya, karena ini ada warna abunya. Coba kita ganti lagi jadi warna hitam. Nah, jadi ada garis di sininya. Mungkin materi dari aku cuman bisa kasih segini doang. Maaf kalau misalnya ada kesalahan atau typo yang aku kasih. Semoga kalian bisa ngikutinnya dengan baik. Terus di sini aku ada quiz juga sama kayak Rido. Jadi di sini kalian screenshot hasil codingan dan hasil kalian yang udah jadi pakai CSS kayak gimana. Baik, dari Saudari Dinda ada tambahan lagi atau cukup? Udah cukup, Pak. Oke, terima kasih Dinda. Ya. Oke, untuk teman-teman yang lainnya ya, silakan tadi diisi daftar hadirnya, kemudian untuk project yang kalian kerjakan, tadi yang HTML dan CSS-nya di-capturekan terus di-upload ya. Tidak Ya. harus sekarang, nanti misalnya dicoba lagi, nanti rekamannya bisa ditonton lagi ya.
Mungkin dikasih deadline atau gimana Pak Dwi? Bagusnya dikasih deadline waktu untuk upload. eh, Mungkin batas waktunya sampai pertemuan berikutnya ya. Di agenda berikutnya maksimal itu sudah di-upload untuk masing-masing project yang dikerjakan hari ini. Ini ya, pematerinya tolong kasih ini dong, ending notes-nya, penutupnya silakan. Kasih buat semuanya. Ya mungkin cuma segitu yang bisa kami kasih. Banyak sebenarnya masih banyak yang bisa dibahas dan masih banyak yang bisa teman-teman ulik lagi tentang kedua materi tersebut. Ya saya harap teman-teman bisa mengulik dan melanjutkan materi tersebut terus dikembangkan untuk menjadikan suatu aplikasi yang lebih bagus lagi. Mungkin saya dan Dinda cuma bisa memberikan segitu materi. Kurangnya kami mohon maaf. Sekian. Sekian dari kami. Ya, sekian dari kami. Terima kasih yang udah join ya sudah bisa mendengarkan kami. Mungkin segitu. Baik, terima kasih Rido dan Dinda ya. Pak Dwi, untuk agenda ini mungkin dicukupkan. Mangga ada tambahan. Ya, pertama saya mau ngasih applause dulu nih buat Ridho sama Dinda ya. Yeay. Hebat, bagus, ini sesuai dengan harapan ya. Jadi nggak ada istilah cuman segitu, nggak ada istilah cuman segitu ya. Namanya ilmu, mau sedikit mau banyak pasti bermanfaat. Nah, apalagi ini bisa banget dicoba ya. Tadi toolsnya juga simple, bisa diinstal ya, ada VS Code, lalu masih lokal. Ayo semuanya mengerjakan, semuanya juga harus ikut berkontribusi ya di proyeknya. Pertemuan berikutnya juga nanti harus terus diikutin berarti ya, jangan sampai tidak ikut. Itu mungkin apresiasi ya buat buat pemateri dan yang mengikuti sesi hari ini. Itu mungkin Pak Kel. Terima kasih Pak Dwi. Baik rekan-rekan, untuk agenda hari ini kayaknya kita cukupkan sampai di sini ya. Semoga acara program ini bisa berlanjut ke berikutnya, termasuk nanti untuk teman-teman dari sekolah lain juga. Kita akan coba agendakan materi apa saja yang memungkinkan kita bahas selain yang kemarin sudah diberikan ke teman-teman ya. Nanti coba kita rangkum lagi, ramu lagi apa saja yang memungkinkan untuk kita bahas materinya, baik itu untuk RPL maupun TKJ ya. Baik, kita tutup acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan. Selamat sore. Salam, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.